Sebuah suara pelan berbisik di dalam diri, membimbing ke dalam kegelapan yang pekat yang akan menenggelamkan kita jika kita tidak bisa mengendalikan pemilik suara ini. Dia adalah teman tak terlihat yang akan senantiasa menemani kita sepanjang perjalanan hidup di dunia. Dimanapun kita pergi, dia akan mengikuti kita dengan segala kekuatannya, karena dia memang ada untuk senantiasa mengawasi kita. Dia mengamati dengan sangat hati-hati dan menanti saat tiba momen ketika jiwa kita melemah, dan dia akan menuntun kita ke jalan kesesatan yang hanya akan membawa aliran dosa dan kemaksiatan serta kehancuran dalam hidup. Namun, meskipun begitu, dia akan menangisi kepergian kita ke tempat peristirahatan terakhir, karena dia adalah teman yang tidak pernah kita lihat dan tidak akan pernah berpisah dengan kita selama jantung masih berdetak. Qarin adalah mata-mata dari alam jin. Siapa di antara kita yang berjalan tanpa qarin? Setiap orang memiliki qarin yang selalu menemaninya dan tidak pernah meninggalkannya. Hal ini mungkin menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, karena pembahasan tentang qarin cukup memicu renungan dan pemikiran dalam banyak hal. Ketika kita membayangkan bahwa ada makhluk yang tidak bisa kita lihat tetapi dia melihat kita, mengetahui segala sesuatu tentang kita, dan terkadang mengendalikan setiap tindakan kita untuk melakukan hal-hal terlarang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak mengetahui sifat hubungan antara manusia dengan setan, yang membuat mereka tidak mampu menjelaskan banyak peristiwa aneh yang mungkin terjadi pada mereka. Mereka juga tidak mengetahui sejauh mana tipu daya setan serta kebenciannya terhadap seluruh umat manusia, sehingga beberapa dari mereka berharap bisa lepas dari hubungan tersebut. Namun Allah SWT menghendaki hubungan ini terus berlanjut hingga hari kiamat untuk menguji sejauh mana kekuatan iman manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ketika Allah mengusir iblis dari surga dan mengusirnya dari rahmatnya, iblis memohon kepada Allah agar diberi kekuasaan atas Bani Adam, dan Allah pun mengabulkannya. Pada saat itu, iblis bertekad untuk menyesatkan manusia dari segala kebaikan agar mencegah mereka dari surganya. Dan tempat kembali mereka pada akhirnya di hari kiamat adalah neraka yang dijanjikan Allah bagi iblis dan pengikutnya. Tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang lahir kecuali ia memiliki qarin dari jin yang menemaninya sepanjang hidupnya. Tugas utamanya adalah membisikkan agar meninggalkan ketaatan dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berjanjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Qarin disebutkan dalam lebih dari satu tempat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Allah menjadikan qarin sebagai teman yang selalu menyertai setiap manusia, kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada yang terbebas dari bisikan qarin kecuali mereka yang dirahmati Allah, yang hatinya tulus beriman dan selalu mengingat Allah. Maka qarin pun tidak akan memiliki kekuasaan atasnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah diutus kepadanya qarin dari bangsa jin. Para sahabat bertanya, dan apakah engkau juga wahai Rasulullah?
Beliau menjawab, "Iya dan juga untukku, tetapi Allah telah membantuku untuk melawannya, sehingga aku pun selamat, dan ia tidak memerintahkanku kecuali kepada kebaikan." Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa tipu daya setan tidak akan luput dari siapapun, sehingga kita selalu waspada terhadapnya. Jadi, apa itu Qarin? Bagaimana ia menyakiti manusia? Apa bukti keberadaannya? Mengapa ia menangisi kepergian kita? Bagaimana kita bisa menghindari kejahatannya? Apakah Qarin bisa mati atau tidak? Banyak pertanyaan yang muncul di benak banyak orang ketika mereka mendengar suaranya yang pelan, berbisik kepada jiwa-jiwa yang lemah untuk memperindah kebatilan, mendorong umat manusia ke jalan kemaksiatan. Kata Qarin dalam bahasa berarti teman, sedangkan dalam syariat ia adalah jin yang ditugaskan untuk mendampingi manusia, dan setan yang menyertainya di dunia tidak akan pernah meninggalkannya. Iblis mengutusnya ketika seorang bayi lahir di dunia dari rahim ibunya. Berada di luar tubuh manusia, ia mengamati manusia sejak lahir, dimanapun dan kapanpun. Ia mengetahui segalanya tentangnya dan selalu mendorongnya untuk berbuat jahat dan merugikan dengan cara yang terus-menerus. Ia adalah bisikan yang menggerakkan seseorang dan mendorongnya ke arah keburukan dalam dirinya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jalan yang ditempuh oleh Qarin selalu mengarahkan hamba ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Kemudian ia membelenggunya dengan dosa tersebut, sehingga menghalanginya dari kebaikan dan kebajikan dalam perbuatan dan perilaku dengan dosa yang telah dilakukannya. Ia menyesatkan manusia dengan meyakinkannya bahwa tidak ada jalan tobat baginya dan tidak ada yang diterima darinya, hingga hamba tersebut menjadi putus asa dan di bawah kendali penuh darinya. Tugas Qarin hanyalah menggoda dan menyesatkan tanpa melakukan tindakan fisik apapun. Pekerjaan Qarin semakin intens setelah seseorang mencapai usia balik, terutama dalam upaya menjauhkannya dari ketaatan dan amal kebaikan, dan kemudian memudahkan untuk menghiasi dosa-dosa dan nafsu syahwat dalam pandangan hatinya. Namun, Allah SWT menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, sehingga dia tidak membiarkan mereka menjadi mangsa yang mudah bagi iblis dan pengikutnya dari kalangan setan. Dia menjadikan keberhasilan pekerjaan Qarin terikat dengan seberapa kuat iman seseorang hamba. Semakin hamba tersebut teguh dalam agamanya, teguh dalam ketaatan kepada Allah, dan memiliki iman yang kuat, maka godaan Qarin menjadi lemah di hadapan hal tersebut. Setiap orang dari kita dapat mengalahkan Qarin dan melemahkan pekerjaannya dengan hati yang tulus, bersih dan selalu ingat kepada Allah, mengingat akhirat dan berlindung kepada Allah dari bisikan setan dan godaannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah, innahu sami'un alim." Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Qarin adalah dari golongan jin yang paling tinggi dan paling kuat serta paling ganas. Sifatnya adalah licik, keras kepala dan jahat, dan dia selalu bertentangan dengan manusia dalam segala hal. Inilah tugasnya yang ia diciptakan untuknya, yaitu menggoda manusia untuk melakukan dosa dan menyebarkan kebejatan. Banyak orang yang mengeluhkan penyakit waswas yang merupakan pekerjaan Qarin, sehingga membuat mereka meragukan kebersihan mereka atau kebersihan pakaian mereka. Beberapa orang bahkan merasa bahwa sholat adalah beban yang sangat berat yang harus mereka hindari. Apa yang dilemparkan setan ke dalam hati manusia berupa pikiran dan bisikan adalah waswas, dan apa yang terjadi dalam diri berupa kecenderungan terhadap perbuatan buruk adalah hawa nafsu. Perlu diingat bahwa bisikan pertama dalam sejarah umat manusia terjadi kepada Adam dan Hawa. Oleh karena itu, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu berlindung dari godaan setan yang tersembunyi. Qarin tidak bisa dibakar atau mati karena ia terikat dengan manusia di dunia, tetapi ia bisa dibungkam dengan Al-Quran. Tidak ada manusia seberapapun besar kemampuannya yang bisa membunuh atau membakar Qarin, karena Allah SWT menciptakan Qarin untuk manusia guna menyelesaikan perbandingan dan mencapai keseimbangan ilahi
antara mengikuti kebenaran atau kebatilan, serta menguji kehendak manusia dalam mengikuti Allah dan taat kepadanya. Korin memiliki kekuatan tersembunyi untuk mengendalikan otak manusia karena ia memiliki pengetahuan penuh tentang rahasia otak dan sel-selnya. Ia sangat mengetahui tempat-tempat persepsi dan sensasi, serta bisa membedakannya. Ia tahu di mana letak perasaan di otak, di mana letak gerakan, persepsi, memori, dan lainnya. Ia mempengaruhi otak dan mengendalikannya, hingga manusia menjadi penuh nafsu seperti binatang yang dikendalikan oleh naluri mereka, yang membuatnya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan keji dan dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT. Korin mungkin menjadi penyebab utama kegelisahan manusia, serta apa yang menguasai mereka dalam bentuk kesedihan, ketakutan, dan kecemasan tanpa alasan. Hal ini karena korin mengikuti manusia kemanapun ia pergi dan membuatnya lelah dalam segala urusannya dengan menghiasi keburukan untuk melakukan dosa. Korin seperti jenis jin lainnya tidak terlihat oleh mata dan tidak mungkin dilihat dalam keadaan apapun. Tidak ada seorang pun dari manusia yang tahu seperti apa bentuk aslinya. Ia juga sangat cepat dalam bergerak, seperti kilat dalam berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, meskipun memiliki semua kemampuan tersebut, ia hanya bisa menanamkan bisikan dalam hati manusia dan tidak dapat merugikannya atau menyakitinya kecuali dengan izin Allah SWT. Ada banyak tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sedang terkena gangguan korin. Kita dapat melihat orang yang diganggu sering merasa sedih dan gelisah hampir sepanjang waktu, disertai dengan banyak kecemasan. Kadang-kadang menangis, kehilangan nafsu makan, berkurang keinginan untuk melakukan apapun, dan sulit tidur meskipun merasa mengantuk. Banyak mimpi buruk, kurangnya konsentrasi, lesu, sakit kepala, depresi, serta perasaan takut terus-menerus akan kehilangan nyawa kapan saja. Selain itu, ada rasa sakit yang hebat di beberapa bagian tubuh, seperti punggung bawah, atas bahu, atau di daerah jantung, serta sakit perut tanpa ada penyakit fisik yang dialami, penurunan berat badan yang menyebabkan kelemahan fisik, serta keraguan dan kecemasan yang terus-menerus dialami. Salah satu penyebab utama korin menguasai manusia adalah perbuatan sihir. Ada jenis penyihir yang sangat kuat yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Raja para Korin dan memberikan kesetiaan serta kepatuhan padanya. Setelah itu, mereka diberi kemampuan untuk mengendalikan korin dan mengetahui titik-titik lemah yang akan membantu mereka dalam jenis kerusakan yang mungkin disebabkan oleh sihir kepada manusia. Di antara mereka, ada yang mungkin menugaskan korin untuk menghancurkan atau mencelakakan pemiliknya. Ia adalah mata-mata tersembunyi untuk semua yang merugikan umat manusia. Korin selalu bersama manusia. Tangisan seseorang yang sering terjadi sendirian mendorong korin untuk mendekati orang yang menangis dan memeluknya. Dan ini menjelaskan mengapa suhu tubuh meningkat ketika seorang menangis. Sedangkan untuk tangisan korin, ia hanya menangis sekali seumur hidup, yaitu ketika pemiliknya meninggal dunia. Peran dan tugas korin berakhir dengan kematian orang yang ditugaskan kepadanya. Setelah itu, ia pergi kemana saja yang Allah kehendaki. Manusia dapat menghindari bisikan korin dan mengendalikannya dengan berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah membimbing umat Islam melalui berbagai cara untuk menghindari bisikan setan dan mengusirnya, seperti menjaga wudhu dan sholat, mengingat Allah dengan ikhlas, bersandar hanya kepadanya, memohon perlindungan dari bisikan setan setiap saat, serta memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Selain itu, menjauhi tempat-tempat di mana setan sering hadir, seperti majelis hiburan dan nyanyian, serta selalu berlindung dari setan dan makhluk jahat lainnya. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari gangguan setan.